Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan reshuffle kabinet. Secara tegas, Presiden menyampaikan menteri atau instansi yang tidak berkinerja dengan baik akan disingkirkan. Apakah setilan itu merujuk pada pejabat atau orang-orang tertentu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, dan juga Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bang Idrus, Mas Burhan. Malam, Sylvia. Malam Sylvia, Assalamualaikum Kiai Burhan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Idrus. Baik, Siap. ya. Bang Idrus, Mas Burhan, kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di acara NU ya. Khususnya soal yang nakal, yang bandel, yang dablek akan disingkirkan. Di sisi lain, timingnya ini berdekatan dengan kisru soal gas melon yang waktu itu kita lihat Menteri ESDM Bahlil sampai harus dimarahi warga. Jadi Bang Idrus merasa tersinggung tidak atau merasa tidak disentil Presiden dengan pidatonya itu? Saya kira tidak, itu sebuah pernyataan sampai kalau Presiden adalah wajar ya, dan paling tidak itu sebenarnya kan motivasi bagi para menteri supaya betul-betul bekerja untuk rakyat. Dalam pidatonya beberapa kali disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kita ini bekerja untuk rakyat, apa yang disampaikan sebagai aspirasi rakyat harus kita perjuangkan, dan seluruh kebijakan-kebijakan hanyalah untuk rakyat. Kata Pak Prabowo, siapa yang tidak tidak memperhatikan itu ya nyingkir aja. Saya kira itu adalah pernyataan saya lebih memaknai sebagai sebuah pemicu dan pemacu kepada para menteri untuk dapat bekerja secara lebih efektif lagi. Jadi ya, bukan dipicu oleh Menteri ESDM ya karena gas melon itu. Jadi saya kira begini, saya justru tadi membuat sebuah pernyataan bahwa kalau kita melihat kronologisnya kan tidak ada kaitan sama sekali itu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Pak Bahlil sebagai Menteri SDM justru harus memiliki nilai tambah. Kenapa? Karena Pak Bahlil tidak hanya melakukan kebijakan-kebijakan Presiden, tapi nilai-nilai yang diinginkan oleh Presiden juga diperlihatkan oleh Bahlil. Ya misalkan begini, jadi gini Mbak Silvi, ini ada beda antara kebijakan dengan operasional ke bawah. Yang agak kurang kemarin dan sudah diakui oleh Pak Bahlil itu adalah operasionalisasinya. Ketika mau mengganti pengecer itu misalkan, sementara prosesnya untuk menjadi untuk diangkat statusnya itu belum selesai. Itu masalah teknis, dan ini sudah justru sikap patriotisme Bahlil sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu ditunjukkan. Pertama adalah Bahlil menghadapi masalah tidak menghindari, Bahlil mengambil alih tanggung jawab, tidak melempar kepada yang lain. Padahal ini sebenarnya secara teknis itu ada di bawah Pertamina, tetapi Bahlil mengambil alih itu. Berarti Bang Idrus intinya tidak tersentil lah ya dengan pidato Presiden itu, bukan ditujukan khusus untuk Menteri Bahlil yang berasal dari Golkar ya. Intinya seperti itu ya. Saya harus closing dulu ke Mas Burhan. Tidak ada korelasi itu Mbak Silvi. Oke, tidak ada korelasi. Nah, Mas Burhan, coba ada korelasi atau tidak antara pernyataan Pak Prabowo baru-baru ini dengan kejadian gaduh gas melon? Apakah ini adalah pidato normatif Pak Prabowo seperti biasa untuk mengingatkan bawahannya? Atau ini sudah lebih spesifik, terasa berbeda kali ini? Kalau dari sisi timing, saya kira wajar kalau sebagian orang mengaitkan statement Pak Prabowo di Harlah NU dengan kemungkinan melakukan bongkar pasang kabinet. Nah, timingnya kebetulan bersamaan dengan kontroversi berkaitan dengan gas melon, ya, yang kemudian orang dengan mudah menyatakan ada hubungannya dengan kemungkinan mereshuffle jajaran kementerian yang berkaitan kontroversi tersebut. Tapi ada satu, Sylvia, yang saya kira sulit ya untuk mengasumsikan Pak Bahlil yang akan dibongkar, karena beliau Ketua Umum Partai Golkar, partai terbesar dengan kursi bahkan lebih banyak ketimbang Gerindra di parlemen berdasarkan pemilu 2024. Jadi kekuatan politik Pak Bahlil dan menteri-menteri dari Golkar dari sisi politik itu lebih kuat memang, meskipun lagi-lagi tentu ada banyak variabel kan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan reshuffle. Satu, berdasarkan kinerja. Dua, berdasarkan reputasi atau image.
Kan seringkali bad image bukan berarti bad performance kan. Ada juga orang yang kinerjanya baik tetapi image-nya buruk. Yang repot adalah kalau image-nya buruk, kemudian kinerjanya juga buruk. Apalagi secara politik lemah. Nah itu cilaka 12 tuh. Kemungkinan besar untuk direshuffle makin terbuka. Dan apakah itu membuka kemungkinan reshuffle? Dugaan saya iya. Tetapi yang tidak jelas atau masih menjadi misteri adalah siapa yang kena reshuffle. Dugaan saya mereka yang kinerjanya jelek, image-nya jelek, plus dukungan politiknya lemah. Nah, pertanyaannya kapan? Nah, itu misteri lain yang saya kira perlu kita tunggu karena Baik. 100 hari melakukan reshuffle kalau tidak ada kejadian yang berkaitan dengan kasus Oke. hukum, sepertinya kok terlalu pendek, terlalu singkat untuk melakukan reshuffle, kecuali ada kasus hukum. Nah, apakah itu Tapi memungkinkan? selevel Mungkin ketua saja. umum, apalagi partainya Golkar bisa dibilang aman lah ya kalau menurut analisa Prof. Burhan ya. Sejauh ini begitu, Zilvia ya. Jadi sejauh ini menteri-menteri yang cantolan politiknya lemah dan saat yang sama citranya buruk di mata publik, itu yang lebih mungkin untuk kena palu godam reshuffle. Apakah karena status ketua umum Golkar itu, Bang Idrus, lantas akhirnya Partai Golkar merasa percaya diri bahwa pernyataan Pak Prabowo yang dipertebal dengan pernyataan Sufmi Dasko itu bukan soal Bahlil aja? Jadi Mbak Silvi, sekali lagi kalau kita meminjam parameter yang disampaikan oleh Kiai Politik Burhan tadi, ini masalah prestasi. Saya kira yang jujur memahami tentang prestasi Bahlil misalkan pasti mengakui ada prestasi. Bahkan dari kasus kemarin ini justru Pak Bahlil memberikan suatu pembelajaran politik terkait dengan nilai-nilai yang ada. Pak Bahlil sudah menunjukkan sikap dan jiwa patriotismenya. Menghadapi masalah tidak menghindari, mengambil alih tanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain, mengakui kelemahan bahwa ada yang salah. Kita sudah dengar itu Bang Idrus. Tapi pertanyaan saya betul ya, karena status ketua umum akhirnya lebih percaya diri bahwa Pak Bahlil tidak akan kena reshuffle? Bukan sama sekali itu, tetapi justru karena memang ada prestasi. Ya itu ada backup politik, oke. Tetapi kalau ada backup politik dan tidak ada prestasi, itu saya kira juga Pak Prabowo juga tidak mau. Karena pasti nanti ada gejolak dari masyarakat. Jadi saya setuju parameter, jadi ada reputasinya, ada prestasinya, komunikasinya bagus, lalu ada dukungan politik, ini tambah kuat lagi. Sekali lagi Mbak Silvi, ada dukungan politik tapi tidak ada prestasi berarti tidak produktif. Kalau dan tidak klaim produktif berarti prestasi ini berdasarkan apa Bang Idrus? ya saya kira kalau semua juga orang tahu dari investasi sampai di sini ini kan coba bayangkan aja. Saya katakan tadi mestinya mendapat nilai tambah karena menciptakan sebuah tradisi baru dalam kepemimpinan. Yang selama ini kan banyak pejabat-pejabat tidak mau jujur. Sudah salah malah menghindar, malah melempar kepada anak buah. Ada kekurangan tidak mau mengakui, tidak mau minta maaf. Bahlil mengakui semua dan menurut Pak Prabowo ini adalah pencerminan dari nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang harus kita tunjukkan. Sebuah kejujuran dan itu yang mahal bagi pemimpin Mbak Silvi. Oke, baik. Prof. Burhan, pernyataan Pak Prabowo sebagian dibilangnya itu biasa saja, peringatan kepada semuanya bukan spesifik kepada satu atau dua menteri. Tapi ada lantas kita dengar ada pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad yang mempertebal bahwa dia juga mendengar ada menteri yang tidak seirama. Kalau sudah begini, Prof. Burhan, sebetulnya sinyal untuk reshuffle itu memang sudah kuat sekali atau masih samar-samar, Prof. Burhan? Ya, sebelum ke situ, Zilvia, pertama secara politik jelas Pak Bahlil sangat kuat ya. Partai Golkar, partai terbesar sebagai kekuatan utama koalisi pendukung Pak Prabowo, bahkan di atas Gerindra. Tetapi secara teknokratik saya kira belum banyak, ini Pak Idrus ya, masyarakat yang tahu capaian-capaian Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Saya bukan berarti mengingkari ya, kan jelas investasi di sektor SDM meningkat. Kemudian hilirisasi juga berhasil. Tetapi faktor teknokratik ini kan nggak banyak yang nyampe ke publik. Justru yang nyampe adalah isu-isu kontroversial. Yang ini harus diakui bahwa Pak Bahlil perlu PR-ing yang lebih kuat. Karena beberapa bulan kan bukan hanya isu LPG ya, isu-isu lain juga menyertai. Jadi ini perlu diperbaiki
Karena terus terang kan misalnya survei Selios itu kan menempatkan Pak Bahlil, lepas bahwa surveinya hanya di kalangan jurnalis ya Pak Idrus ya. Ya. Tetapi saya perlu ada perbaikan PRing terutama untuk menyampaikan prestasi dan achievement Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Zilvia bertanya mungkin nggak reshuffle tadi Sinyalnya disampaikan. sudah Menurut saya sekuat apa, Prof. Burhan? kuat sekali nih, kuat. Jadi Apalagi Prof, Don Dasko sudah menyampaikan fatwanya juga kan. Jadi bukan hanya Bahlil, bukan hanya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu kan komunikasi politiknya pakai model low politics ya, low konteks ya. Low konteks itu artinya dia memakai bahasa-bahasa yang tidak sulit untuk dipahami. Bahasa menteri yang dablek, menteri yang problematik, itu bahasa yang nggak perlu ditafsirkan macam-macam. Tetapi kemudian diikuti dengan pernyataan Pak Dasko yang lagi-lagi menunjukkan bahwa sinyal reshuffle itu makin dekat. Meskipun kita belum tahu kapan dan siapa yang terkena. Tetapi kalau melihat parameter yang tadi saya pakai, kemungkinan adalah menteri yang kinerjanya problematik, seringkali memicu kontroversi yang tidak perlu, dan itu banyak, bukan hanya Pak Bahlil sebenarnya ya. Misalnya Pak Pigai itu kan kontroversinya banyak sekali. Kemudian Pak Satrio, menteri yang didemo oleh pegawainya sendiri. Ya. Kemudian Budi Ari juga muncul dalam headline media berkali-kali, terutama berkaitan dengan isu yang tidak sedap. Nah, kalau misalnya menteri-menteri ini kontroversial tetapi lemah cantolan politiknya, itu berat Zilvia untuk bisa bertahan. Apalagi kita tahu Pak Prabowo pengen mengencangkan, pengen menginjak pedal gas cepat mungkin di tengah ekonomi yang terus terang tidak sedang baik-baik saja Zilvia. Jadi survei saya terakhir ada approval rating 79% untuk Pak Prabowo betul, tetapi daya beli melemah. Nah ini kalau misalnya tidak segera diikuti oleh ritme kerja kabinet yang mumpuni, itu approval rating tadi bisa turun. Nah ini yang menurut saya disadari oleh Pak Prabowo, dan karenanya menteri-menteri harus segera all out untuk memastikan kinerja pemerintah bisa dipenuhi itu. Ya, alih-alih all out malahan yang kita dengar ada menteri yang tidak seirama. Nah, Bang Idrus, apakah Anda mengamini ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo? Sepengetahuan kami, karena kami lebih fokus kepada internal Partai Golkar, ya selama ini kami melihat bahwa justru Partai Golkar sekarang ini berpikir bagaimana dukungan politik kepada Pak Prabowo, tidak hanya dukungan politik tetapi dukungan konseptual yang lebih berkualitas. Inilah arahan yang disampaikan oleh Pak Bahlil ketika ada orientasi dengan Outbound di Bogor. Bahwa apa kata Pak Bahlil? Sekarang ini jangan lagi kita berdiskusi dukungan politik, tetapi yang perlu kita lakukan adalah ada dukungan konseptual sesuai dengan ciri karakter Partai Golkar sebagai partai ide, partai gagasan, the party of ide, kemudian karya kekaryaan. Karena itu dukungan konseptual harus berkualitas dalam bentuk program-program, dan mengharapkan seluruh menteri dan wakil menteri Partai Golkar betul-betul menunjukkan kinerja dengan program-program yang nyata disampaikan kepada rakyat yang merunsel 3, Mbak Silvi. Bagaimana menyelesaikan masalah rakyat, bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat, dan yang paling penting lagi adalah memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagi rakyat. Nah, itu orientasi yang dilakukan kemarin Ketua Umum kepada seluruh kader Partai Golkar, seluruh jajaran Partai Golkar dari pusat sampai ke bawah, Bang Idrus, khususnya menteri-menteri yang ada. Menteri yang tidak seirama dengan Presiden itu bukan dari Partai Golkar ya, tapi ada Kami tidak yang dirasakan oleh Partai Golkar mungkin dari menteri-menteri yang lain, tapi bukannya Menteri Golkar. Nah, kami tidak mau memberikan penilaian karena saya mengikuti cara berpikir Kiai politik Burhan tadi itu, bahwa Pak Prabowo kapan saja melakukan reshuffle itu adalah hak beliau sebagai presiden yang diberikan oleh konstitusi. Jadi tidak terikat itu ya. Jadi saya kira itu kapan saja nggak ada masalah. Tapi yang penting adalah, kata Pak Prabowo, siapapun yang tidak memiliki kinerja yang baik, tidak ada prestasi, programnya tidak jelas, tidak berorientasi kepada rakyat, maka memang ini adalah alasan untuk di reshuffle.
Nah, Tapi ada ya Bang ya? penting itu. Ada ya menteri yang tidak seirama itu menurut Golkar, menurut Bang Idrus ada? Begini, ini kan persoalan ini Mbak Silvi, terus terang aja. Ini kan kadang-kadang masalah kompetensi. Bagaimana memahami visi misi Pak Prabowo Gibran yang tertuang di dalam Asta Cita misalkan. Seberapa jauh kemampuan mereka, ya mungkin dianggap tidak seirama karena justru kompetensi mereka untuk memahami Asta Cita itu. Bahkan di Golkar Mbak Silvi, Asta Cita itu bukan hanya sekedar program bagi Golkar, tetapi itu adalah sebagai sebuah gerakan pembangunan yang harus kita lakukan secara serentak, merata dan berkesinambungan. Baik. Itu jadi di situ Jadi persoalannya, bukan masalah seirama tidak lebih karena seirama, tidak kompeten begitu tapi ya? kompetensi memahami visi misi presiden. Oke, baik Bang Idrus. Pindah lagi ke Prof Burhan terakhir. Prof Burhan, alasan tidak seiramanya itu lebih karena kompetensinya yang kurang atau faktor politik atau faktor apa? Iya, pertama saya memaknai pernyataan Pak Prabowo di Harla NU sebagai SP1 ya. Jadi udah surat peringatan pertama itu udah jatuh ya. Tetapi apakah berlanjut ke SP2 hingga pemecatan atau reshuffle, itu saya kira masih perlu waktu untuk menguji, dan sekaligus saya kira Pak Prabowo masih memerlukan informasi lebih jauh terkait dengan capaian-capaian yang didapatkan oleh 48 menteri yang beliau lantik 20 Oktober tahun lalu. Nah, pertanyaan Zilvia tadi itu ya, apakah ukuran SP1 itu didasarkan pada variabel apa misalnya? Kurang seirama itu apa ukurannya? Ya. Tentu Pak Don Dasko ya yang paling paham ya, karena beliau yang mengeluarkan istilah kurang seirama. Nah, kurang seirama ini kan kalau ditafsirkan secara verbal itu artinya Pak Prabowo punya visi, yang bersangkutan punya rute yang lain. Menteri yang bersangkutan tidak satu arah, tidak satu visi dengan apa yang diinginkan oleh Presiden. Tidak satu visi ini banyak, ya. Kan muncul juga itu pernyataan-pernyataan yang sepertinya keluar seolah-olah tidak sesuai dengan ekspektasi Presiden. Presiden Prabowo kan punya beberapa fokus yang kelihatan sekali itu. 1, MBG, 2, penguatan sektor pertahanan, 3, penguatan sektor ketahanan dan swasembada energi dan pangan. Ada 4 itu ya. Nah, beberapa yang saya kira sedang dicek itu Zilvia, apakah ada menteri yang tidak sesuai dengan garis besar visi presiden atau tidak. Nah, kemudian ukuran berikutnya adalah apakah lebih banyak noise-nya ataukah voice-nya. Dan terakhir, nah ini ukuran paling penting, karena bagaimanapun menjadi menteri itu bukan semata-mata ukuran teknokratik, tapi ukuran politik. Nah, pada titik itu menteri-menteri yang punya backup partai, suka tidak suka, diakui atau tidak, itu punya cantolan atau backup yang memadai untuk tetap bertahan. Tapi Mbak Silvi, boleh gak saya tanggapi terakhir ini? Mohon maaf Bang Idrus, waktunya sudah habis, kita bicara lagi di lain kesempatan. Tapi terima kasih ya Bang Idrus, Mas Burhan sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali waktunya sudah habis, kita jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.